menyaksikan video ini, pastikan bosku jangan lupa subscribe. Karena subscribe itu gratis plus bonus tonton video terbaru setiap harinya. Jangan lupa ya. Siapa sih yang tidak kenal Luhut Binsar Panjaitan, yaitu salah seorang menteri kepercayaan Presiden Joko Widodo. Pada pandemi kemarin yang melanda Indonesia, Presiden Joko Widodo menunjuk langsung Luhut Binsar Panjaitan untuk menerapkan PPKM. Terbukti ampuh kemarin pada Juli 2021, pandemi Covid di Indonesia sudah mulai menurun dan PPKM berhasil di bawah kepemimpinan Luhut Binsar Panjaitan. Dan juga di bawah kepemimpinan Luhut Binsar Panjaitan pun masyarakat yang telah divaksin juga sukses. Makanya tidak salah lah kalau Presiden Joko Widodo memerintahkan Luhut Binsar Panjaitan untuk menangani minyak goreng. Nah, ini dari Denny Siregar. Beda emang kalau opung yang pegang main keras. Ayo, itulah kenapa Presiden percaya banget sama Bapak Luhut Binsar Panjaitan. Soalnya banyak menteri pencitraan doang. Bahkan diberitakan Presiden Joko Widodo menjamin ketersediaan minyak goreng, yaitu harganya per liternya 14.000. Makanya Presiden Joko Widodo mempercayakan hal tersebut kepada Luhut Binsar Panjaitan. Karena beberapa kebijakan yang dipegang oleh Luhut Binsar Panjaitan terbukti sukses. Coba lihat komentar-komentarnya. Ini dari memahami perbedaan, tapi kebanyakan beban. Terkesan jadi seolah-olah 270 juta penduduk hanya opung yang bisa mampu bang. Yaitu lumrah dalam sebuah perusahaan aja. Yang kuat cuma beberapa orang, yang lainnya ikut aja. Apalagi banyak menteri dari partai dipakai bukan karena kemampuan. Ya memang sih banyak menteri-menteri yang dari partai. Makanya Presiden Joko Widodo tidak salah lah kalau menunjuk Luhut Binsar Panjaitan, karena bukan bagian dari partai ya. Bahkan setelah ditunjuk oleh Presiden Joko Widodo, Luhut Binsar Panjaitan langsung mengaudit perusahaan minyak goreng di dalam negeri dan menemukan ada salah satu perusahaan minyak goreng yang cukup ternama tetapi kantornya berada di luar negeri. Makanya dalam kebijakan Luhut Binsar Panjaitan ini, perusahaan tersebut untuk bisa memindahkan perusahaannya di dalam negeri. Misal kalau di dalam negeri kan untuk mengaudit juga mudah dan gampang. Makanya Luhut beranggapan kalau kantor pusat perusahaan minyak goreng ya harusnya di dalam negeri, sehingga kemungkinan bisa lebih mudah untuk mengauditnya. Ya semoga sajalah dengan dipercayakannya Luhut Binsar Panjaitan untuk mengatasi kelangkaan minyak goreng dan harga minyak goreng, semoga saja 1 minggu 2 minggu ke depan harga minyak goreng bisa turun. Untuk lebih lengkapnya simak berita berikut ini, Good News Indonesia. Presiden Joko Widodo atau Jokowi telah meminta Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan untuk membereskan persoalan minyak goreng. Sebab masalah minyak goreng hingga kini tak kunjung selesai, di mana harga minyak goreng curah masih berada di atas 14.000 per liter. Tugas baru yang diemban Menko Luhut ialah untuk memastikan ketersediaan dan distribusi minyak goreng curah sesuai harga eceran tertinggi 14.000 per liter di daerah Jawa Bali. Dalam pelaksanaan tugas tersebut, Menko Luhut sebagai koordinator akan melakukan sinergi bersama kementerian atau lembaga teknis untuk memastikan ketersediaan dan distribusi minyak goreng. Adapun KL yang dimaksud ialah Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Keuangan, Satgas Pangan, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, hingga Kejaksaan Agung untuk memperkuat fungsi pengawasan. Pemerintah sendiri terus berupaya agar harga minyak goreng bisa murah, salah satunya dengan kebijakan larangan ekspor CPO dan minyak goreng, yang kemudian telah dicabut per hari ini. Sejak kebijakan pelarangan ekspor minyak goreng diterapkan, pemerintah terus memantau dan mendorong berbagai langkah-langkah untuk memastikan ketersediaan minyak goreng dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. Hasilnya, berdasarkan pengecekan langsung di lapangan dan laporan pasokan minyak goreng terus bertambah. Berdasarkan kondisi pasokan dan harga minyak goreng saat ini, serta mempertimbangkan adanya 17 juta orang tenaga di industri sawit, baik petani, pekerja, dan juga tenaga pendukung lainnya, maka saya memutuskan bahwa ekspor minyak goreng akan dibuka kembali pada Senin 23 Mei 2022, kata Jokowi beberapa waktu lalu. Saat ini kebutuhan nasional untuk minyak goreng curah mencapai kurang lebih 194.000 ton per bulan di Maret 2022. Angka ini naik dibandingkan sebelumnya dilakukan pelarangan ekspor minyak goreng, pasokan hanya mencapai 65.000 ton. Namun setelah dilakukan pelarangan ekspor di April, pasokan melonjak jadi 211.000 ton per bulan. Angka pasokan telah melebihi kebutuhan nasional bulanan nasional.
Demikian pula pada April sebelum penurunan harga rata-rata minyak goreng secara nasional. Pada bulan April sebelum pelarangan ekspor, harga rata-rata nasional minyak goreng curah berkisar kurang lebih 19.800. Kemudian setelah adanya pelarangan ekspor, harga rata-rata nasional turun menjadi 17.200 sampai dengan 17.600. Kementerian Perdagangan membongkar alasan penunjukan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan untuk mengurusi persoalan minyak goreng curah di wilayah Jawa dan Bali. Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kemendak Oke Nurwan mengatakan, penunjukan oleh Presiden Jokowi tersebut dilatar belakangi atas kesuksesan Menko Luhut dalam menerapkan kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat PPKM, salah satunya dengan menggunakan teknologi melalui aplikasi Peduli Lindungi. Pak Luhut berpengalaman di PPKM Peduli Lindungi Nasional tuh, walaupun motornya Jawa Bali, ungkap Oke kepada wartawan pada Selasa 24 Mei. Dalam mengemban tugas barunya, Menko Luhut akan berperan layaknya sutradara, yakni menjadi koordinator dari seluruh kementerian lembaga teknis untuk mewujudkan minyak goreng curah 14.000 per liter. Pak Luhut itu adalah sutradara, semua jadi bagian anak buahnya. Erick Thohir juga turun ungkapnya. Oke menambahkan, Menko Luhut juga telah memberi arahan terkait pengembangan sistem aplikasi digital untuk memantau distribusi minyak goreng sekaligus digunakan untuk sarana pembelian, yakni dengan menggunakan nomor induk kependudukan NIK untuk membeli minyak goreng curah daripada membawa kartu tanda penduduk. Tadinya pembelian kartu pakai KTP, tapi kata Pak Luhut NIK aja katanya. Diketahui juga Presiden Joko Widodo menyebut dalam kurun waktu paling cepat 1 minggu atau paling lama 2 pekan ke depan, harga minyak goreng curah akan turun menjadi 14.000 per liter. Jokowi mengklaim pemerintah saat ini sudah mengetahui penyebab sekaligus menetapkan solusi atas mahalnya harga minyak goreng sejak beberapa bulan terakhir. Tapi ini kuncinya sudah ketemu. Ini dalam seminggu, 2 minggu insya Allah yang namanya minyak goreng curah akan berada di harga 14.000 per liter, ujar Jokowi dikutip dari halaman Sekretaris Kabinet pada Rabu 25 Mei 2022. Mantan wali kota Solo ini pun menegaskan akan terus melakukan pemantauan terhadap perkembangan ketersediaan dan harga minyak goreng di tanah air. Tadi saya sudah cek di pasar Muntilan Magelang. Saya hampir di pasar Muntilan tadi. Cek harga berapa per liter, 14.500. Besok saya mau cek ke pasar-pasar lainnya. Mungkin dalam waktu seminggu, 2 minggu saya kira semua pasar sudah harganya seperti itu, ujarnya. Meski menjanjikan harga minyak goreng curah akan turun 14.000 per liter, Jokowi sama sekali tidak menyinggung apakah pemerintah akan berupaya menurunkan harga minyak goreng kemasan yang saat ini dijual di pasaran pada kisaran harga Rp25.000 per liter. Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan Oke Nurwan mengatakan, peran Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan dalam pendistribusian minyak goreng hanya membantu pengembangan sistem aplikasi pemerintah untuk mendistribusikan minyak goreng. Kita kan sudah ada sistem aplikasi untuk distribusi minyak goreng lewat SIM Mirah yang harus pakai KTP. Nah, kita ngembangin sistem baru lagi atau SIM Mirahnya diperkuat biar nggak hanya pakai KTP, tapi pakai NIK. Kata Pak Luhut, NIK aja, makanya dibantuin, ujar Oke.